Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihukukillah ma dhaqat illa wa farrajah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu tentang iblis sebagai musuh abadi bagi manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang lalu kita sudah bahas bagaimana keadaan iblis dan bagaimana strategi iblis. Maka pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana taktik iblis lebih detailnya lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas tentang bagaimana iblis mengeksplorasi rasa takut manusia. Apa sih sasaran utama iblis ketika mempergunakan rasa takut manusia? Maka iblis akan memperdaya manusia takut lapar, takut miskin. Sehingga muncul rasa khawatir terhadap masa depan. Apa yang kemudian dilakukan oleh iblis setelah memunculkan rasa takut? Dia akan mendorong manusia untuk mendapatkan rasa aman. Aman dari lapar, aman dari miskin. Dan menjadikan materi dijadikan sebagai alat untuk pengaman. Apa goalnya? Apa ujungnya? Apa yang diharapkannya? Manusia akan kembangkan terus dalam hidupnya rasa ingin aman selamanya. Aman dari lapar, aman dari miskin. Sehingga menjadikan materi sebagai tujuan hidup satu-satunya. Menciptakan manusia materialisme yang serakah. Yang kedua, iblis mengeksplorasi nafsu serakah. Serakah kepada harta, serakah kepada kekayaan. Serakah kepada jabatan, serakah kepada kedudukan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis mendorong manusia untuk menguasai dunia. Kuasai ekonomi, kuasai keuangan, dan kuasai politik. Ujungnya, dia mengembangkan pemikiran agar manusia mampu memperbudak manusia lainnya, menguasai sumber daya selama-lamanya, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia dan isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia, tapi takkan cukup untuk memenuhi keserakahan seorang manusia. Yang ketiga, taktik iblis menyerang, menghadang manusia dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
Sebagaimana disebut dalam surat Al-A'raf ayat 17. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Disebut depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa tidak disebut arah atas? Tidak disebut arah bawah? Karena atas adalah kiblatnya doa. Dan bawah adalah tempatnya sujud. Ini sekaligus Allah ingin mengatakan bahwa salah satu cara menghindar diri dari iblis adalah tidak berhenti meminta dan bersandar, juga tidak berhenti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dua jalan itu adalah jalan yang tidak didatangi oleh iblis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan contoh tipu daya iblis beserta seluruh keturunannya terhadap manusia agar meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, setan iblis akan melarang manusia agar jangan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu gagal, dia akan mengajak manusia untuk menunda taat. Nanti saja, kalau sudah tua, dan sebagainya. Jika itu gagal, setan akan mendorong manusia untuk mengerjakan amal tapi terburu-buru dengan alasan agar bisa melakukan pekerjaan yang lain. Kalau itu gagal, setan tidak berhenti. Dia akan menyuruh manusia supaya mengerjakan amal dengan baik, dengan sempurna. Sebab kalau tidak sempurna, nanti akan dicela oleh orang lain. Tipu daya itu dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan. Jika itu gagal, iblis tidak akan berhenti. Dia akan menancapkan perasaan dalam hati orang yang beramal untuk mengatakan betapa tingginya derajatmu di sisi Allah, dapat beramal soleh, betapa pula cerdik dirimu, dan betapa hebat kesempurnaan ibadahmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satu saja dari contoh di mana iblis tidak akan berhenti untuk menggoda manusia. Pertanyaan berikut muncul. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kewajiban bagi kita untuk menjauhkan dan menghindarkan diri dari apapun yang dapat menjatuhkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita perkuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa menyelamatkan kita? Yang pertama adalah iman dan tawakal. Fa-idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tawakal, iman, diantaranya dengan mengerjakan amal-amal yang paling Allah cintai. Atau amal-amal yang paling besar pahalanya. Amal apa yang Allah cintai? Satu, amal yang Allah cintai adalah sholat. Perbanyak sujud kepada Allah. Yang kedua, amal yang dicintai dan paling dicintai oleh Allah adalah baca Quran. Bitadabbur. Jika dua ayat yang kita baca
mampu kita pahami lebih baik daripada berayat-ayat kita baca untuk menyelesaikan bacaan kita 1 juz. Yang ketiga adalah berzikir. Dan yang keempat adalah doa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlaskan amal. Berat mengikhlaskan amal. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berusaha bahwa yang memandang amal kita hanya Allah. Tidak ada yang menilai diri kita kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang menjadikan amal kita berharga kecuali semuanya atas penilaian Allah. Yang berikutnya, jangan pernah lupa memulai segala sesuatu atas nama Allah. Minimalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, senjata kita adalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah sendiri yang menjaminnya bahwa ta'awudz itu dapat dan mampu serta bisa menjauhkan kita dari godaan syaitan. Yang berikutnya, zikrullah dan baca Quran sebagaimana disebut tadi. Di setiap saat, di setiap waktu. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bahas bagaimana dari pekerjaan kecil Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Dari segala sesuatu yang dapat menjatuhkan sekali lagi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mawas diri. Jika pada saat Ramadan ini Allah selamatkan kita dari godaan iblis, godaan setan. Meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa setan dibelenggu, tapi tidak dengan iblis. Maka kita jaga diri kita. Kita selamatkan diri kita. Agar kesempurnaan ibadah kita, khususnya puasa Ramadan dengan semua amalan yang ada di dalamnya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.